Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul QBudget dari gerejaku.com. Jadi modul ini akan kita gunakan untuk membantu dalam proses penginputan data program kerja dan anggaran ya, atau PKA di GPIB. Nah, teman-teman bisa mulai dengan membuka browsernya masing-masing di laptop, bisa dengan Google Chrome, Opera ataupun Microsoft Edge ya. Ketik saja alamatnya gerejaku.com seperti ini, maka halaman depan akan keluar. Kemudian kita pilih gereja Anda, sesuaikan dengan yang teman-teman sudah miliki. Nah, di sini kita isi email dan passwordnya yang sudah teman-teman siapkan ya. Kemudian kita sign in. Nah, kita akan langsung mengarah ke halaman utama, yaitu halaman dashboard. Di sebelah kiri ada panel seperti ini atau menu. Kita coba menu yang gambar rumah ini, kemudian kita pilih menu QBudget. Kita klik saja. Nah, di sini ada beberapa menu, tapi yang kita gunakan hanya dua yang di atas. Yang pertama yaitu kita coba buka yang RKA Studio. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan utama dari modul QBudgeting, yaitu RKA Studio. Teman-teman lihat di sebelah kiri ada menu untuk navigasi, untuk berpindah antar bidang ya, namanya RKA panel. Ini bisa kita buka tutup seperti ini kalau kurang luas, seperti itu. Kemudian sebelah kanan ini adalah panel untuk melihat hasil inputannya. Nah, jadi apapun yang sudah kita masukkan akan langsung terupdate di sini, kita bisa lihat. Nah, untuk berpindah antara bidang kita bisa gunakan bantuan navigasi ini. Nah, teman-teman bisa lihat, misalkan kita mau pindah ke bidang PG. Nah, kita arahkan, lalu kita klik saja di sini. Klik menunya. Nah, dia akan pindah ke penggalangan dana. Seperti itu ya. Begitu juga kalau kita mau kembali ke atas, tinggal klik saja di sini menunya. Nah, dia akan berpindah ke situ. Kita juga punya menu untuk melihat hasil dari total semuanya, semua inputan, jumlahnya, yaitu rekapitulasi. Nah, ini menunya paling atas, kita klik maka dia akan pergi ke paling bawah. Nah, nanti yang sudah di-input akan otomatis terakumulasi di sini. Nah, ini adalah menu untuk tampilan untuk melihat hasilnya ya. Sekarang bagaimana dengan penginputannya? Nah, teman-teman lihat di sini, kita coba di bidang teologia, klik begini. Nah, kemudian subbidang ibadah, dan terakhir adalah kategori. Jadi ada 3 level ya teman-teman, bidang, subbidang, kemudian kategori. Jadi bidang teologia, subbidang A ibadah, kategorinya ibadah umum, nomor 1 gitu ya. Ini kalau kita padanannya di atas ini, nah kira-kira begini. Bidangnya teologia, subbidangnya ibadah, kategorinya ibadah umum. Nah, baru di bawah kategori adalah mata programnya atau mata anggarannya. 01 yaitu ibadah umum, kemudian 02 adalah ibadah keluarga, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini karena kita akan input lumayan banyak, jadi biasanya kita siapkan hasil dari kopian yang tahun lalu, program anggaran tahun lalu. Cuma khusus untuk kolom penerimaan dan pengeluaran kita setting sebagai 0 dulu, kosong gitu. Jadi nanti teman-teman akan melakukan editing di sini, dirubah semua nilainya, baru diisi angka realnya ya setelah pembahasan di Pokja masing-masing. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pengeditan. Jadi setelah kita klik tadi teologia, ibadah umum, kita langsung aja menuju ke programnya ibadah minggu. Kita klik di sini.
maka akan terbuka form untuk menginput mata program ibadah minggu. Seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada banyak kolom-kolom di sini ya. Jadi sudah otomatis terisi. Kita tinggal ubah aja modifikasi yang mana yang berubah ketika pada saat pembahasan di Pokja rapat gitu. Nah, hasilnya kita bisa langsung ketik di sini. Seperti ini. Kita juga bisa pilih-pilih menunya ini kalau ada perubahan nanti gitu. Tapi biasanya kita hanya input di sini aja teman-teman, langsung kita ketik semua gitu kan. Kalau mau pakai bantuan ini juga bisa untuk merapikan. Nah, di atas ini adalah kolom untuk menginput jumlahnya. Jadi kita tidak isi di sini, tapi isinya di formula. Formula ini bentuknya seperti formula pada Excel ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan Microsoft Excel tuh, jadi dia akan langsung otomatis menghitung sesuai kalkulasinya. Misalkan tadi ini kita hapus dulu jadi 0. Kita mau hitung penerimaan kolekte. Kolektenya adalah 51 minggu dikali adalah bintang ya, kali 2 ibadah dikali 1.750.000. Ini kita tulis full begini, 50.000 ya. Otomatis dia akan hitung kalkulasinya sebagai 178.500.000 gitu. Begitu pula dengan formula pengeluaran seperti ini. Misalkan nanti ada perubahan, kita tinggal ketik aja di sini. Misalkan tambah lagi 30.000 gitu. 30.000. Nah, otomatis akan terisi. Kalau nggak ada ya kita hapus saja begini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan, kita save. Nah, tombol save-nya ada di paling atas sebelah kanan ini. Kita save, maka nilai penerimaan dan pengeluarannya sudah otomatis terinput. Kita mau lihat hasilnya, kita klik tombol reload ini, reload. Nah, hasilnya akan muncul di kolom penerimaan dan pengeluaran seperti ini. Sekarang kita coba cek di rekapitulasi, dia akan otomatis sudah masuk ya. Dari bidang teologia rutin sebesar segini, pengeluarannya segini. Nah, dia juga otomatis menotalkan sisanya, total semuanya seperti itu. Nah, misalkan kita mau coba juga, ketika kita klik ini kita bisa membuka beberapa program sekaligus. Jadi kita tinggal buka dengan klik kanan di menunya, kemudian open link in new tab seperti ini. Nah, jadi gini bisa kita buka berapa tab sampai banyak pun tidak masalah kalau mau lihat gitu ya, seperti ini. Itu kita tutup lagi. Kita juga bisa mau lihat standar satuan biaya, kita klik sini tombolnya. Nah, ini kalau mau lihat standar satuan biaya ketika penyusunannya. Nah, setelah ini semua selesai, kita bisa lihat hasilnya untuk dibagikan di grup. Misalkan ada di menu Q budget, program kerja dan anggaran. Nah, ini kita bisa pilih program yang sudah ada dari tahun ke tahun. Kalau kita mau lihat yang tahun kemarin, misalnya kita tinggal pilih aja tahunnya, ini otomatis akan terbuka. Jadi kita bisa membandingkan ya tahun lama yang sama tahun yang baru. Nah, misalkan begini kita buka, kemudian kita mau sambil ngedit nih, membandingkan dengan yang baru. Nah, kita tinggal buka yang ini, RK Studionya, kita klik kanan, open link in new tab. Nah, begini. Tuh, jadi kita bisa bekerja di dua tempat yang berbeda begini. Kemudian bagaimana jika ada tambahan program baru?
Nah, kita tinggal arahkan saja ke bidangnya, subbidang, kemudian mata program. Biasanya di bawah mata program yang terakhir seperti ini kan, di subbidang ada tombol tanda plus ini. Ini adalah untuk menambahkan mata program baru yang belum ada ya teman-teman. Contoh nih, di sini juga ada. Nah, gini. Dia otomatis sudah mengambil nomor yang paling akhir dari urutannya. Kalau kita klik add new program, nah maka akan terisi nilai-nilai awalnya sesuai dengan yang bidangnya. Tuh kan, langsung terisi kebidangannya ibadah khusus. Periodenya ini tidak usah dirubah yang paling atas ya, kita tinggal rubah sifatnya aja. Sifatnya misalkan rutin, kemudian lingkupnya apa, di jemaat, baru kita isi sama programnya gitu, misalkan ibadah. Seperti ini, tinggal isi aja ini tujuannya apa dan lain-lainnya sampai semua terisi. Nah, kemudian ini untuk mengisi formulanya seperti yang tadi. Atau pengeluaran 10 kali. Ini bisa, ini rinciannya. Kalau sudah, misalkan kita save. Nah, ini kalau dia belum diisi, dia akan minta tuh. Misalkan belum terisi. Kita isi tes aja ya, sembarang. Ini juga begini. Nah, coba kita save. Setelah di save, maka otomatis hasilnya akan muncul di sini. Nah, tadi kita ingat-ingat, tadi kita lakukan perubahan di bidang 2 ya kalau tidak salah, ibadah khusus ini. Bukan, di mana tadi? Fokus ya, diakonia. Oh, ibadah khusus, ibadah pelajar. Berarti di sini. Teologia, ibadah khusus. Nah, kita ke urutan yang paling bawahnya dari ibadah khusus. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Nomor 14, ibadah pelajar. Total segini. Demikian pula dengan di rekapnya. Rekapitulasi. Nah, ini sudah muncul. Di teologi ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita mau menghapus program yang sudah ada? Nah, kita tinggal pergi ke yang tadi, kita buka programnya. Nah, misalnya kita mau hapus yang ibadah pelajar ini, kita klik saja di sini, kita buka. Kemudian kita scroll ke posisi paling bawah. Nah, ada tombol untuk delete program ini ya. Kita klik, dia akan langsung terhapus. Oke ya teman-teman, jadi seperti ini saja cara menginputnya. Nanti bisa teman-teman coba sendiri dilakukan dari mana saja dan kapan saja, ataupun pada saat rapat bersama Pokja. Oke, sekian, terima kasih.